Selamat malam teman malam. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan penuh semangat. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh makna tentang perjuangan seorang ibu muda yang rela mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Siapkan hati kalian, karena cerita ini akan menggugah emosi dan mungkin memberikan inspirasi untuk kita semua. Vina adalah seorang gadis desa yang ceria, penuh harapan untuk masa depannya. Namun hidup tak selalu berjalan seperti yang diinginkan. Di suatu sore yang tenang, ayahnya Pak Hasan memanggilnya dengan suara berat. "Vina, kau harus menikah dengan Arya. Dia laki baik dan keluarganya terpandang," katanya tanpa bisa ditawar. Vina menunduk, hatinya bergejolak. Ia belum siap menikah, apalagi dengan seseorang yang nyaris tak ia kenal. "Tapi, Pak, saya belum ingin menikah. Saya ingin fokus membantu keluarga dulu," jawabnya pelan, mencoba mengutarakan isi hatinya. Namun, Pak Hasan tak menggubris. "Menolak lelaki itu pamali, Vina. Nanti kau susah dapat jodoh. Jangan buat malu keluarga ini," ucapnya tegas. Dengan berat hati, Vina menyerah. Pernikahan pun berlangsung sederhana di desa mereka. Dalam gaun pengantin yang indah, Vina merasa seperti boneka. Di balik senyum yang dipaksakan, ia berdoa agar pernikahan ini membawa kebahagiaan, meski hatinya penuh keraguan. Hari-hari awal pernikahan terasa asing. Arya, suaminya, terlihat ramah dan penuh perhatian, meski terasa ada sesuatu yang tak tulus dalam sikapnya. Vina mencoba beradaptasi, meyakinkan dirinya bahwa cinta akan tumbuh seiring waktu. Namun, bulan madu itu berumur pendek. Memasuki bulan ketiga, sifat asli Arya mulai terlihat. Ia sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, dan suaranya mulai meninggi setiap kali ada masalah kecil. "Kamu kenapa masak begini? Apa kamu gak tahu apa yang aku suka?" katanya suatu malam sambil melempar sendok ke meja. Vina terkejut dan terluka, tapi ia memilih diam. Ia tak ingin memancing amarah Arya lebih jauh. Tahun pertama pernikahan mereka diwarnai pertengkaran yang hampir rutin. Arya semakin menunjukkan sifat malasnya, lebih suka bersantai di rumah daripada mencari pekerjaan tetap. Semua tanggung jawab rumah tangga mulai terasa menekan bagi Vina. Namun, ketika berpikir untuk menyerah, Tuhan memberinya sebuah hadiah kecil, seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Adam. Ketika Adam lahir, Vina berharap kehadiran anak mereka bisa mengubah Arya. Ia berharap pria itu akan menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Namun harapan itu segera pupus. Arya tetaplah Arya, keras kepala, kasar, dan malas. Vina mulai menyadari bahwa hidupnya tak seindah cerita dongeng. Pernikahan yang awalnya ia kira hanya tentang cinta, ternyata penuh dengan ujian berat. Namun, untuk Adam, Vina tetap bertahan. Setiap malam, ia memandang bayi mungilnya yang tertidur lelap, berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan menjadi ibu yang kuat dan melindungi anaknya dari segala kesulitan. "Kalau ini memang takdirku, aku akan menjalani," bisik Vina dalam hati, meski air matanya terus mengalir. Bab 2, beban hidup bertambah. Setelah kelahiran Adam, waktu berlalu dengan cepat. Anak kedua mereka, Seril, lahir di tahun ketiga pernikahan, diikuti oleh Maudi dan si bungsu Intan. Kehadiran keempat anak itu seharusnya menjadi sumber kebahagiaan di rumah kecil mereka. Namun, kenyataan berkata lain. Arya yang sebelumnya sudah jarang bekerja, kini hampir sepenuhnya berhenti. Ia menghabiskan hari-harinya dengan tidur, menonton televisi, atau nongkrong bersama teman-temannya di warung kopi. Beban rumah tangga sepenuhnya jatuh di pundak Vina. Vina mencoba berbagai cara untuk memotivasi Arya. "Mas, anak-anak butuh sekolah. Kita harus bayar listrik dan makan sehari-hari," katanya suatu malam dengan suara pelan, mencoba menghindari pertengkaran. Namun Arya hanya mendengus. "Kamu ini cerewet banget, Vin. Kalau kamu butuh uang, ya cari saja kerja sendiri," katanya santai, membuat hati Vina terasa hancur. Utang keluarga mulai menumpuk. Arya sering meminjam uang dari tetangga dan saudara tanpa sepengetahuan Vina. Setiap kali ada penagih yang datang ke rumah, Vina harus menahan malu, mencoba memberikan janji palsu untuk membayar di kemudian hari.
Di tengah kekacauan itu, anak-anaknya menjadi pelipur lara. Cheryl yang periang, Maudy yang suka membantu di dapur, Adam yang mulai beranjak dewasa dan menjaga adik-adiknya, serta Intan yang selalu tersenyum meski belum mengerti apa-apa. Melihat mereka tertidur lelap di malam hari, Vina sering menangis diam-diam. "Kenapa aku harus menikah dengannya, ya Allah? Apakah ini hukuman atas kesalahanku?" gumam Vina dengan air mata mengalir deras. Vina sering berpikir untuk bercerai. Di hatinya, ia tahu hidupnya akan lebih ringan tanpa Arya. Namun, setiap kali niat itu muncul, wajah anak-anaknya menghalangi. Ia tak ingin mereka tumbuh tanpa kedua orang tua. "Kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga mereka? Arya tak bisa diandalkan," pikirnya berulang kali. Hari-hari Vina terasa seperti penjara tanpa dinding. Ia ingin melawan, ingin keluar dari jerat ini, tapi anak-anaknya menjadi jangkar yang menahannya. Di balik semua itu, Vina mulai menyadari satu hal. Jika ia tak bertindak, anak-anaknya akan menjadi korban. Ia harus mengambil keputusan besar, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Masalah ekonomi semakin menghimpit keluarga kecil Vina. Barang-barang rumah mulai tergadai satu persatu, dan makanan di meja makan menjadi semakin sederhana. Arya tetap saja tak menunjukkan inisiatif untuk mencari pekerjaan. Suatu malam, di tengah kegelisahan, Arya mengutarakan sesuatu yang tak pernah dibayangkan Vina. "Kenapa kamu nggak kerja saja, Vin? Jadi asisten rumah tangga di kota. Banyak kok perempuan yang bisa kirim uang buat keluarganya," katanya dengan nada santai, seolah tak ada yang salah. Vina terdiam. Kata-kata itu menghunjam hatinya seperti duri. Bukankah Arya sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab mencari nafkah? Namun, ia menahan diri untuk tak meledak. Anak-anak sedang tidur, dan ia tak ingin membangunkan mereka dengan suara pertengkaran lagi. Setelah berpikir panjang, Vina akhirnya menyerah. Bukan karena ia setuju dengan Arya, tetapi demi masa depan anak-anaknya. Jika terus begini, mereka tak akan punya apa-apa. Dengan hati yang berat, ia menerima tawaran menjadi asisten rumah tangga di Jakarta melalui seorang kenalan. "Aku akan bekerja keras, selama itu bisa membuat anak-anakku tetap makan dan sekolah," tekadnya dalam hati. Malam sebelum keberangkatannya, Vina duduk di tepi ranjang tempat anak-anaknya tidur. Ia memandangi wajah polos mereka satu persatu. Adam yang sudah mulai beranjak remaja, Cheryl yang selalu ceria, Maudy yang suka membantu, dan Intan, si bungsu yang masih membutuhkan banyak perhatian. Dengan air mata yang terus mengalir, Vina memeluk mereka erat. "Doakan Mama ya, Nak. Mama pergi untuk kalian, supaya kalian tetap bisa sekolah dan makan dengan cukup," bisiknya. Meski anak-anaknya tak sepenuhnya mengerti. Adam, meski baru berusia 12 tahun, sudah bisa menangkap kesedihan ibunya. "Mama, Adam janji bakal jaga adik-adik. Mama nggak usah khawatir," katanya pelan, membuat hati Vina semakin perih. Esok harinya, dengan koper kecil dan hati yang berat, Vina berangkat meninggalkan rumah. Arya hanya mengantar seadanya, tanpa banyak kata, seolah keberangkatan Vina bukanlah hal yang istimewa. Di dalam bus yang membawa Vina ke Jakarta, ia menatap keluar jendela, memikirkan apa yang menantinya di kota besar itu. Ia tahu hidup tak akan mudah, tapi demi anak-anaknya, ia rela menanggung segalanya. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah," doanya dalam hati, sambil menyeka air mata yang tak kunjung kering. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang mempertahankan keluarga kecilnya yang semakin goyah. Jakarta, kota besar yang ramai dan penuh hiruk-pikuk, menjadi tempat baru bagi Vina. Rumah tempat ia bekerja sebagai asisten rumah tangga jauh lebih besar dibandingkan rumah kecilnya di kampung. Tugasnya meliputi membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, hingga merawat anak-anak majikannya. Setiap hari penuh dengan kerja keras yang melelahkan, namun Vina menjalani semuanya dengan ikhlas. Setiap kali lelah menyerang, ia hanya perlu mengingat wajah anak-anaknya. "Aku di sini untuk mereka," gumamnya, meskipun tubuhnya terkadang terasa terlalu lelah untuk berdiri. Malam-malam di perantauan adalah saat yang paling sulit bagi Vina.
Ketika pekerjaannya selesai dan rumah majikan sunyi, ia hanya ditemani oleh kesendirian. Suara gelak tawa anak-anak majikannya seringkali mengingatkannya pada Adam, Cheryl, Maudy, dan Intan. Rindu itu seperti benang yang terus menarik-narik hatinya, membuatnya menangis dalam diam di bawah selimut. Telepon menjadi satu-satunya penghubungnya dengan anak-anak. Namun, obrolan singkat itu seringkali justru membuat rindunya semakin membuncah. "Mama kapan pulang?" tanya Maudy suatu malam, suaranya penuh harap. "Mama masih harus kerja, Nak." "Tapi Mama janji akan pulang saat sudah bisa menyelesaikan semuanya," jawab Vina sambil menahan tangis. Sementara itu, di kampung, Arya tetap seperti biasa. Malas bekerja, ia menghabiskan waktunya di warung kopi atau beristirahat di rumah. Ia sepenuhnya mengandalkan uang kiriman dari Vina untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sesekali ia mengirim kabar tentang anak-anak, tetapi tak ada penghargaan dalam pesannya. "Uangnya sudah habis, kirim lagi minggu depan," tulis Arya dalam sebuah pesan. Vina hanya bisa menghela napas. Ia tahu uang yang ia kirim seringkali tidak digunakan dengan bijak. Namun, ia tak punya pilihan lain. Anak-anaknya butuh makan dan sekolah, dan ia hanya bisa berharap Arya setidaknya bisa menjaga mereka dengan baik. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Vina di perantauan semakin menjadi rutinitas. Ia mulai terbiasa dengan pekerjaan berat dan belajar menahan tangis ketika rindu melanda. Namun, satu hal yang selalu ia jaga adalah harapannya. "Aku harus kuat. Semua ini demi masa depan mereka," katanya dalam hati setiap kali merasa ingin menyerah. Jakarta mungkin telah membawa Vina jauh dari keluarganya, tetapi tekadnya untuk membangun kehidupan yang lebih baik tetap menjadi api yang terus menyala di tengah segala kesulitan. Hari-hari Vina di Jakarta selalu dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir larut malam. Ia membersihkan, memasak, mencuci, dan melakukan segala hal yang dibutuhkan majikannya. Namun, di sela-sela kesibukannya, bayangan wajah anak-anaknya terus terlintas. Setiap tawa kecil yang pernah ia dengar, setiap tangis manja, semuanya hadir dalam pikirannya, membuat rindu yang tak berujung. Bagaimana Adam? Apakah Cheryl makan dengan baik? Apa Maudy membantu Intan memakai baju? Pikir Vina setiap kali memandangi foto anak-anaknya yang ia simpan di ponselnya. Suatu sore, telepon Vina berdering. Di ujung sana suara Cheryl terdengar ceria, namun penuh harap. "Mama kapan pulang? Aku kangen," katanya polos. Vina terdiam sejenak berusaha menahan tangis yang tiba-tiba mendesak keluar. "Mama juga kangen, Nak. Mama sedang kerja keras supaya kalian bisa sekolah. Doakan Mama ya supaya cepat bisa kumpul lagi," jawabnya dengan suara bergetar. Setelah panggilan itu, Vina menangis terseduh-seduh. Ia membayangkan pelukan anak-anaknya yang sudah begitu lama ia rindukan. Namun, ia menghapus air matanya dengan cepat. "Aku harus kuat, demi mereka," gumamnya sambil kembali bekerja. Sementara itu, Arya tetap seperti biasa, acuh tak acuh. Ia semakin menggantungkan hidupnya pada uang kiriman Vina. Beberapa kali ia menghubungi Vina, bukan untuk memberi kabar tentang anak-anak, tetapi untuk meminta uang lebih. "Vin, kirim uang tambahan. Katanya Adam butuh buku sekolah," ujarnya suatu hari. Vina, yang selalu mengutamakan kebutuhan anak-anaknya, langsung mengirimkan uang tanpa berpikir panjang. Namun, beberapa hari kemudian, ia mendapat kabar dari tetangga bahwa Arya sering menghabiskan waktu di warung kopi, mengobrol tanpa tujuan sambil merokok. Vina hanya bisa menghela napas panjang. "Aku bekerja sampai tulang terasa patah, tapi dia malah hidup seenaknya," pikirnya. Namun, demi anak-anak, ia memilih diam. Ia tak ingin anak-anaknya menjadi saksi dari pertengkaran orang tua mereka. Rindu pada anak-anak semakin menjadi dorongan bagi Vina untuk bekerja lebih keras. Setiap lembar uang yang ia tabung adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka. Ia menuliskan impiannya dalam sebuah buku kecil yang ia simpan di bawah bantal. Adam akan kuliah, Cheryl, Maudy, dan Intan akan tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, tulisnya. Itu adalah mimpinya, yang selalu ia pegang erat meski kenyataan terasa sangat berat.
Malam-malamnya di Jakarta tetap dipenuhi air mata, tetapi di balik itu semua ada kekuatan besar dalam dirinya. Ia tahu suatu hari semua pengorbanannya akan terbayar. Hari demi hari berlalu, dan tekanan yang Vina rasakan semakin tak tertahankan. Bekerja jauh dari keluarga sudah cukup sulit, ditambah lagi dengan beban pikiran tentang Arya yang tak berubah. Setiap uang yang ia kirim selalu habis dalam sekejap, dan kebutuhan anak-anak seringkali tak sepenuhnya terpenuhi. Suatu malam, saat ia beristirahat setelah seharian bekerja, Vina termenung. Ia memandangi foto keluarganya di ponsel, memperhatikan senyum polos anak-anaknya. Hatinya berperang. Ia ingin sekali pulang dan memeluk mereka. Tetapi ia juga sadar bahwa kembali ke kampung tanpa solusi berarti hanya akan memperpanjang penderitaan. Di satu sisi, Vina mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik tanpa Arya. Tanpa dia, aku tak perlu menanggung bebannya. Aku bisa bekerja dengan tenang, dan uangku bisa sepenuhnya untuk anak-anak, pikirnya. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, wajah anak-anaknya kembali menghantui. Mereka butuh kedua orang tuanya. Vina bergumam pelan, mencoba meyakinkan dirinya. Tetapi ia juga sadar bahwa Arya bukanlah sosok ayah yang ideal. Kehadirannya justru sering menjadi beban, bukan dukungan. Tekanan semakin memuncak ketika Arya kembali meminta uang tambahan dengan alasan yang tidak masuk akal. "Vin, motor rusak, kirim uang buat servis," katanya dalam sebuah pesan singkat. Vina merasa marah sekaligus lelah. Motor? Bukankah itu hanya alasan lagi? Sementara anak-anak bahkan tak pernah menceritakan kebutuhan mendesak seperti itu, pikirnya. Namun, ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu melawan Arya hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Setiap malam, Vina merenungkan jalan keluar dari situasi ini. Apakah ia harus terus bertahan demi anak-anak? Ataukah lebih baik melepaskan Arya dan membesarkan mereka sendiri? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur. Ya Allah, beri aku kekuatan. Tunjukkan jalan yang terbaik untuk anak-anakku. Doanya di tengah malam yang sepi, saat rasa rindu dan tekanan hidup bersatu menghimpit dadanya. Meskipun pikirannya dipenuhi dilema, satu hal yang Vina tahu pasti, ia harus menjadi kuat. Untuk anak-anaknya, ia bersedia menanggung segala kesakitan, bahkan jika itu berarti tetap bersama Arya sementara waktu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu keputusan besar harus diambil suatu hari nanti. 2 tahun berlalu sejak Vina meninggal kampung untuk bekerja di Jakarta. Selama itu, ia berhasil melunasi sebagian besar utang keluarga, meskipun harus bekerja tanpa henti. Uang yang ia kirim tak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk pendidikan anak-anaknya. Adam kini masuk sekolah menengah. Sheryl dan Maudy mulai berprestasi di sekolah, sementara Intan tumbuh ceria meski jarang bertemu ibunya. Namun, harapan Vina pada Arya sudah lama sirna. Ia mulai menerima kenyataan bahwa Arya tidak akan berubah. Selama 2 tahun itu, Arya tetap malas dan tak pernah berinisiatif mencari pekerjaan. Uang yang Vina kirim seringkali habis untuk hal-hal yang tak penting. Biarlah, yang penting anak-anakku bisa hidup lebih baik, pikir Vina. Ia belajar untuk mandiri dan tidak lagi berharap banyak dari suaminya. Ketika tabungannya cukup, Vina memutuskan untuk pulang sementara ke kampung. Ia ingin bertemu anak-anaknya, mengevaluasi masa depan mereka, dan mencari tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Perjalanan pulang itu penuh harapan, meski ada kecemasan di hatinya tentang sikap Arya. Setibanya di kampung, Vina disambut dengan pelukan hangat dari anak-anaknya. Adam, yang kini semakin dewasa, langsung membantu membawakan tasnya. Sheryl dan Maudy berlari memeluknya erat, sementara Intan, si bungsu, tersenyum lebar sambil mengulurkan tangan kecilnya. "Mama pulang! Mama pulang!" seru mereka penuh kegembiraan. Hati Vina terasa hangat, seolah segala lelahnya selama ini terbayar lunas. Namun, sambutan Arya sangat berbeda. Ia hanya menyapa dingin, seolah kepulangan Vina adalah hal yang biasa saja. "Akhirnya pulang juga," katanya singkat, sebelum kembali duduk di teras rumah sambil memainkan ponselnya. Di hari-hari pertama kepulangannya,
Vina mencoba menikmati waktu bersama anak-anaknya. Ia mendengar cerita mereka tentang sekolah, teman-teman, dan kehidupan sehari-hari di kampung. Namun, di balik senyum mereka, Vina menangkap tanda-tanda bahwa anak-anaknya juga merindukan sosok ayah yang lebih bertanggung jawab. "Mama, kenapa papa nggak kerja seperti ayah teman-teman Adam?" tanya Adam suatu malam, suaranya penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan itu membuat Vina terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa situasi ini tak bisa dibiarkan terus-menerus. Selama berada di kampung, Vina merenung tentang masa depannya. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan besar, keputusan yang mungkin akan menyakitkan, tetapi diperlukan demi kebahagiaan anak-anaknya. Dalam hati, Vina bertekad, "Aku akan memperjuangkan kebahagiaan anak-anakku, meskipun itu berarti aku harus melakukannya tanpa Arya di sisiku." Kepulangannya menjadi momentum bagi Vina untuk mengevaluasi hidupnya. Ia memutuskan untuk bertahan bukan karena Arya, tetapi karena anak-anaknya. Mereka adalah alasan Vina terus berjuang, dan ia tahu apapun yang terjadi, ia tak akan menyerah. Setelah berminggu-minggu merenung dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Vina akhirnya memilih jalan tengah. Ia memutuskan untuk tetap tinggal bersama Arya demi anak-anak. Namun kali ini, ia tidak lagi menggantungkan hidupnya pada suaminya. Vina mencari pekerjaan di kota terdekat agar bisa tetap dekat dengan anak-anaknya. Dengan pengalaman bekerja di Jakarta, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai di sebuah usaha catering kecil. Pekerjaan itu memang tidak semegah pekerjaannya sebelumnya, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus jauh dari anak-anak. Hari-hari baru di kampung terasa lebih ringan bagi Vina. Setiap pagi, ia berangkat bekerja setelah menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Adam, yang sudah lebih dewasa, mulai membantu mengurus adik-adiknya. Seril dan Maudi mulai belajar mandiri, sementara Intan selalu menyambut Vina pulang kerja dengan pelukan kecilnya. Hubungannya dengan Arya tetap dingin, tetapi Vina tak lagi terlalu memikirkannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tak selalu berasal dari pasangan, melainkan dari anak-anaknya yang tumbuh bahagia dan sehat. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di beranda rumah, Vina memandangi anak-anaknya yang bermain. Dalam hati, ia merasa lega. Meski pernikahannya tak seperti yang ia impikan, ia menemukan kekuatan dalam cinta dan senyum anak-anaknya. "Mama akan terus berjuang untuk kalian," katanya sambil menggenggam tangan mereka satu persatu. Anak-anak tersenyum dan Adam dengan suara pelan berkata, "Kami juga akan terus mendukung Mama." Vina tersenyum. Ia tahu jalan di depannya masih panjang, tetapi kini ia lebih yakin dan kuat. Dengan anak-anaknya di sisinya, ia siap menghadapi apapun yang datang. Demikian kisah kita malam ini, teman malam. Semoga cerita ini mengajarkan kita tentang arti cinta sejati, keteguhan hati, dan keberanian seorang ibu. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah bermakna seperti ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam kalian penuh kehangatan serta inspirasi. Selamat malam dan mimpi indah, teman malam.